monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Forum Komunikasi Komunitas Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur, Bapak Rafiq Ali Muhsin, SPDMC. Yang saya hormati para narasumber, yaitu Bapak Ahmad Fajar Ma'rufin, MPD. Yang kedua, Ibu Fadilatin, SPD. Dan juga moderator Ibu Halimatus Syakdia, SPD. Dan juga seluruh rekan-rekan insan pendidikan Kabupaten Pasuruan ataupun di seluruh Jawa Timur yang pada malam hari ini telah bergabung pada kegiatan Rabu Berbagi Praktek Baik bersama Guru Penggerak seri 5, di mana pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai pengembangan media pembelajaran berbasis audio, video, dan media feedbook. Bapak Ibu hadirin sekalian, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama menyimak lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada yang bertugas, kami persilahkan. Terima kasih, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Kita akan menyaksikan webinar mengenai media pembelajaran berbasis audio. Dan kita akan berdoa bersama, dan kemudian nanti kita akan belajar bersama dengan dua narasumber yang telah mengikuti kegiatan dari BPGP Jawa Timur dan akan mendiseminasikan pada malam hari ini. Nanti acara tersebut akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Ibu Halimatus Syakdia, PD. Baiklah Bapak Ibu, mata buka acara pada malam hari ini dengan menundukkan kepala sejenak untuk berdoa agar kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baiklah Bapak Ibu, berikutnya marilah kita ikuti bersama sambutan dari Ketua Forum Komunikasi Komunitas Guru Penggerak Provinsi
Jawa Timur, kepada yang terhormat Bapak Rofik Ali Muhsin SPDMT, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Edi Farida selaku Koordinator Guru Penggerak Kabupaten Pasuruan. Yang saya hormati dan banggakan narasumber kegiatan hari ini Bapak Ahmad Fajar Makrulin, ya, dari SMAN 1 Purwosari. Kemudian narasumber berikutnya ada Bu Fadilatin SPD dari SD Pucang Sari 1 Purwosari, dan tentunya juga ada moderator Ibu Halimatus Sya'diyah SPD dari TK Dharma Wanita Persatuan Purwosari, dan rekan-rekan guru penggerak yang ada di Kabupaten Pasuruan secara seluruhnya. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, ucapan syukur bahwa hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa bertemu dengan forum yang luar biasa, termasuk Pasuruan ini luar biasa eksistensinya di guru penggerak dan sebagainya. Izinkan kami share screen sedikit terkait program-program yang ada di komunitas guru penggerak yang ada di Jawa Timur. Ngapunten, apakah sudah terlihat share screen saya? Sudah, Bapak. Oke, saya minta waktu sekitar 5 menit, akan saya tampilkan ada beberapa hal yang mungkin akan kita kuatkan terkait hasil simposium dari seluruh guru penggerak yang ada di Jawa Timur. Yang pertama adalah ada Forum Komunikasi Komunitas Guru Penggerak atau FKKGP. Ini suatu organisasi yang menaungi seluruh guru penggerak yang ada di Jawa Timur. Dasar dan pembentukannya ini salah satunya sebagai upaya mendorong peningkatan mutu pendidikan tenaga pendidikan yang dipandang perlu dibentuknya forum komunikasi atau komunitas guru penggerak yang ada di Jawa Timur dan seterusnya. Kemudian kemarin kita di-SK-kan melalui surat keputusan BPGP tahun 2023. Anggotanya siapa dari komunitas guru penggerak ini? Adalah seluruh guru penggerak yang sudah lulus pendidikan guru penggerak dan mempunyai sertifikat kelulusan. Sampai hari ini sudah ada 13.625 guru penggerak yang nanti secara otomatis akan menjadi anggota komunitas forum komunikasi guru penggerak yang ada di Jawa Timur. Ada banyak tugas yang nanti akan kita terjemahkan melalui program-program yang akan kita sampaikan di akhir slide ini. Tujuannya juga nanti bisa dibaca. Kemudian ini yang terpenting yang perlu kita kuatkan adalah bagaimana komunitas yang ada di kabupaten kota. Guru penggerak yang ada di kabupaten kota itu bergabung dengan satu wadah dengan namanya Komunitas Guru Penggerak Kabupaten Kota atau KGP. Cukup satu organisasi guru penggerak yang ada di kabupaten kota. Ini nanti akan sudah disahkan oleh BPGW Jawa Timur. Kemudian ketika ada guru penggerak yang lulus setelah organisasi komunitas guru penggerak ini terbentuk, nanti secara otomatis akan bergabung menjadi satu di KGP Kabupaten Kota sesuai lokasi tugasnya. Jadi ini yang perlu kita kuatkan, bahwa tidak ada organisasi guru penggerak itu dalam arti perangkatan organisasi guru penggerak yang lain dan sebagainya. Cukup satu guru penggerak yang organisasi guru penggerak yang ada di kabupaten kota. Ini secara struktur
susunan pengurus Forum Komunikasi Guru Penggerak Jawa Timur, saya ditunjuk teman-teman sebagai ketua. Alhamdulillah Ibu Eli Farida itu selain koordinator di Kabupaten Pasuruan, beliau juga sebagai bendahara 2 di Forum Komunikasi Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur. Ini bidang-bidangnya, nanti ini meliputi anggota dari keterwakilan dari seluruh kabupaten dan kota yang ada di Jawa Timur. Ada 38 yang sudah terbentuk. Nah, ini koordinatornya yang sudah disahkan oleh BPGB. Jadi tiap kabupaten kota itu ada satu koordinator dan disepakati koordinator komunitas guru penggerak di tahap awal ini adalah ditunjuk dari teman-teman guru penggerak angkatan yang paling awal di kabupaten kota itu. Itu yang komitmennya semacam itu. Tugas utamanya adalah para koordinator komunitas ini di kabupaten kota adalah membentuk suatu kepengurusan yang ada di kabupaten kota. Itu tugas utamanya. Ini izin Pak, mohon maaf, slide-nya tidak berganti Pak di kami. Oh, gitu. Mungkin. Oh ya, ini sudah Pak, sudah. Oke, sampun. Oke. Saya lanjutkan, minta maaf. Karena ini saya posisi lagi di Pacitan, mungkin agak susah sinyal ya. Kemudian terkait program kerja, apakah terbaca? Mungkin minta maaf. Terbaca nggih? Nggih, sudah. Sampun Pak. Terkait program kerja, ya nanti ada kita kemarin di waktu simposium di Malang juga dihadiri teman-teman termasuk dari Pasuruan. Itu ada beberapa program kerja yang nanti kita sepakati untuk dilaksanakan bersama-sama di komunitas guru penggerak kabupaten kota maupun di komunitas guru penggerak di provinsi. Yang pertama, legalitas komunitas guru penggerak kabupaten kota. Ada beberapa yang memang belum mempunyai legalitas, karena ini penting, makanya kita dorong nanti legalitas itu. Yang utama adalah legalitas itu sebenarnya diharapkan ditandatangani melalui namanya surat keputusan bersama dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan. Jika itu belum bisa ditandatangani melalui SK salah satu, bisa cabang dinas atau dinas pendidikan, asal seluruh anggotanya meliputi dari Dikdas dan Dikmen. Kalaupun itu belum bisa terwujud, maka kita harapkan bisa melalui surat keputusan dalam berita acara yang sudah dihadiri 50% per satu dari seluruh guru penggerak yang ada di kabupaten kota tersebut. Kemudian kita harap juga komunitas guru penggerak ini sudah terdaftar di komunitas belajar di platform Merdeka Mengajar atau BEM. Dan ini nanti monggo termasuk di Pasuruan segera dikuatkan, dicek kembali, karena kita harapkan untuk komunitas guru penggerak di Kabupaten Pasuruan ini secara legalitas sudah selesai di akhir Januari 2024. Kemudian nanti akan ada update keanggotaan. Jadi selama ini banyak terjadi, kita itu kurang mempunyai ketika dinas pendidikan, cabang dinas dan sebagainya membutuhkan data yang cepat. Ini kadang kita perlu berkali-kali minta data, dan ini akan kita coba kuatkan nanti lewat update data, dan ini akan segera kita luncurkan agar potensi seluruh teman-teman itu terpotret. Jadi nanti kita harapkan di update data keanggotaan itu kita bisa memotret potensi teman-teman. Mungkin ada yang mempunyai kompetensi luar biasa di bidang IT, kemudian di bidang praktek aksi nyata dan sebagainya. Kemudian kita coba di 2004 itu juga akan optimalisasi sinergi aktor-aktor penting dari pendidikan guru penggerak. Itu termasuk BPGB, FKKGB, KGB, pengajar praktek, fasilitator. Orang kalau lagi Termasuk nanti kita sudah kuatkan di Lokakarya 7, nanti kita akan berbicara secara teknis dengan koordinator PP untuk mensosialisasikan komunitas guru penggerak yang ada di kabupaten kota tersebut. Kemudian ada beberapa program prioritas yang ini akan kita kuatkan. Yang pertama adalah monggo di Kabupaten Pasuruan segera menyusun program kerja selama 1 tahun. Program ini diharapkan selesai pembuatan program kerja pada
Januari. Kemudian kita akan upayakan bahasa kita GP level provinsi atau naik level. Nanti teman-teman yang selama ini banyak berkecimpung berbagi praktek baik di kabupaten kota akan kita wadahi untuk berkolaborasi dan nanti bisa berbagi praktek nyata di level provinsi. Ada 13.600 peserta yang potensinya luar biasa. Kemudian ada nanti kita akan berkegiatan bersama-sama 1 bulan 2 kali di level provinsi. Nanti pematerinya akan kita ambilkan dari kabupaten kota yang ada. Kemudian nanti ini ada target dari teman-teman kemarin, setiap guru penggerak yang ada di Jawa Timur nanti kita akan dorong mempunyai 7 sertifikat PMM pada semester 1 atau bulan Juni 2024. Ini selaras dengan yang kemarin diluncurkan dari GTK. Kemudian kita akan dorong juga nanti ada partisipasi apresiasi GTK dan GCC di 2024 dari guru penggerak itu targetnya 80%, itu targetnya. Kemudian kita akan coba optimalisasi diklat PKB dan kita akan bekerja sama dengan BPGP terkait program pendekar dan sebagainya. Kemudian kita nanti akan saling berkunjung, artinya saling bisa antar kabupaten kota itu akan saling switch terkait materi atau pemateri webinar-webinar yang mungkin bisa kita lanjutkan. Kemudian nanti kita akan mulai mungkin awal Januari kita akan bahasa kita welcome to big family. Jadi teman-teman guru penggerak yang habis lulus nanti angkatan 8 akan kita undang, kita bahasakan bahwa ini akan kita masukkan ke kapal besar dari teman-teman guru penggerak yang ada di Provinsi Jawa Timur. Itu ada beberapa yang bisa kami sampaikan terkait ada beberapa program yang ada di kepengurusan komunitas guru penggerak di provinsi dan nanti kita bisa kolaborasi dengan komunitas guru penggerak yang ada di kabupaten kota. Ada pesan kemarin dari Kepala BPGP yang ini akan kita jadikan patokan. Guru penggerak ini layar perahu besar kita sudah mengarungi lautan. Layar sudah dibenangkan. Jadi teman-teman seluruh guru penggerak harus sudah mau naik ke kapal besar ini karena ombak badai sudah menerjang. Jadi tantangan kita bukan hanya dari sesama teman-teman guru penggerak, tapi di luar guru penggerak. Tangannya luar biasa, dinamikanya luar biasa. Makanya kita dari pengurus dan teman-teman yang sudah aktif di sini nanti kita kapal yang sudah berlayar ini kita nanti diminta tidak hanya meminta mereka untuk naik, tapi kita akan mendorong untuk menjemput bagi yang belum naik kapal. Jadi teman-teman guru penggerak yang ada seluruh di Jawa Timur akan kita naikkan kapal semuanya, termasuk ada kapal-kapal atau dari komunitas guru penggerak yang ada di kabupaten kota termasuk Pasuruan. Monggo kita kompak, kita sayuk bahasanya karena ke depan tantangannya luar biasa, ombak semakin tinggi, angin semakin kencang dan ini tentu akan membutuhkan kekompakan kita semua. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Rafiq Ali Muhsin, SPDMT, selaku Ketua FKKGP Provinsi Jawa Timur. Mudah-mudahan rekan-rekan tadi bersama menyimak kekompakan kita di guru penggerak harus lebih ditingkatkan dan nanti untuk program di Provinsi Jawa Timur para narasumber-narasumber yang sudah berbagi di seri-seri di Kabupaten Pasuruan akan diberikan kesempatan untuk menjadi pemateri di tingkat Provinsi Jawa Timur. Mudah-mudahan ilmu yang Bapak Ibu miliki bisa dibagi ke area yang lebih luas dan bermanfaat bagi seluruh guru di Provinsi Jawa Timur. Terima kasih sekali lagi Pak Rafiq atas kehadirannya di forum ini. Bapak Ibu sekalian, berikutnya kita akan masuk kepada webinar yang akan dipandu oleh moderator kita. Kami serahkan waktu sepenuhnya
kepada Ibu Halimatus Sa'diyah SPD. Monggo Ibu, kami persilahkan. Terima kasih Bu Eli atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu semuanya apa kabar? Baik Bu. Alhamdulillah luar biasa antusiasnya. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti diseminasi pendidikan jurus 3 dan 5 pengembangan media pembelajaran berbasis audio dan video dan media Big Box, yang mana pada malam hari ini Bapak Ibu narasumbernya sangat luar biasa. Nanti akan saya bacakan CV-nya, dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Raufik Ali Muhsin yang telah begitu memaparkan berbagai program kerja tahun 2024 yang sangat luar biasa bagi para guru penggerak yang lulus mulai dari angkatan 1 mungkin sampai selanjutnya. Terima kasih Bapak Raufik Ali Muhsin, saya sangat mengapresiasi program Bapak yang sangat luar biasa. Baik, kami selaku pemandu pada materi webinar malam ini, saya kenalkan dulu bahwasanya saya Bu Halimatus Sa'diyah, guru TK dan Wanita Persatuan Purwosari. Di sini saya sebelum memaparkan akan saya bacakan dulu bahwasanya ketentuan di webinar malam ini. Pertama, yaitu setiap peserta setidaknya bisa mengikuti webinar awal hingga akhir, biar nantinya ilmu yang kita nanti tidak terputus, jadi utuh ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk ketentuan yang kedua, pada saat Bapak Ibu narasumber menyampaikan materinya diusahakan tidak ada interupsi. Kemudian ketentuan yang ketiga, untuk yang mau bertanya nanti silahkan nanti Bapak Ibu raise hand. Nah, itu ketentuan webinar pada malam hari ini, biar tidak lama-lama karena waktunya sudah begitu lama, maka akan saya sapa dulu Bapak yang pertama, Pak Ahmad Fajar Ma'ruf. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Ibu Halimah, alhamdulillah. Kemudian akan kami sapa juga Bapak Ibu Fadilatin, guru SD Pucang Sari yang sangat luar biasa. Selamat malam Ibu Fadilatin. Selamat malam Bunda Halimah. Terima kasih, sehat-sehat ya Bu ya. Baiklah Bapak Ibu, peserta webinar pada malam hari ini, kita alhamdulillah bisa bertemu di tatap maya ini. Kita akan mendapatkan ilmu tentang merancang media pembelajaran audio video, mulai analisis kebutuhan menyusun naskah dan teknik pengambilan video. Baik Bapak Fajar, silakan di share screen untuk CV-nya mau saya bacakan Bapak. Bapak Ahmad Fajar Ma'ruf ini adalah salah satu guru AN Purwosari yang begitu banyak pengalamannya. Salah satunya di sini Bapak Ma'rufin ini selaku guru ketua MGMP sejarah di tingkat Jawa Timur. Silakan Pak Ma'rufin di sharekan dulu. Kemudian Bapak Ma'rufin ini selaku ketua koordinator Infokom Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Pasuruan, guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Pasuruan. Kemudian education yaitu pendidikan sejarah Universitas Negeri Malang, College 2012 sampai 2013, S2 pendidikan sejarah Universitas 11 Maret Solo ya Bapak ya. Kemudian pengalamannya di sini, satu, instruktur pelatihan media pembelajaran aja diselenggarakan oleh Komunitas Kumun tahun 2020. Instruktur pelatihan pemanfaatan metode untuk meningkatkan publikasi ilmiah diselenggarakan oleh Kumun 2020. Pembicara pembelajaran sejarah dengan pendekatan edutainment oleh UPI Bandung 2020. Wah, luar biasa Bapak Ma'ruf ini. Kemudian pembicara webinar Merdeka Belajar dan Masa Depan Pendidikan Sejarah di Revolusi Industri 4.0
oleh Universitas PGRI Madiun tahun 2020. Instruktur pelatihan pembuatan video animasi pembelajaran berbasis PowerPoint oleh Asosiasi Guru Belajar tahun 2020. Tim penyusun bahan ajar pembelajaran berbasis aktivitas GTK Kemendikbud tahun 2020. Narasumber webinar literasi digital nasional oleh Kominfo di Kabupaten Pasuruan tahun 2021. Narasumber webinar literasi digital nasional oleh Kominfo dan Siberkasi di Kabupaten Nganjuk tahun 2021. Dan yang terakhir narasumber IHT belajar pembelajaran dan Dua Pencahayaan 2020. Waduh, luar biasa. Maklum ya Bu ya, ternyata kita mendapatkan bapak narasumber yang sangat luar biasa. Mari kita simak paparan materinya dengan monggo ke Bapak Ahmad Fajar Ma'ruf dan Bapak. 20 menit ya Bapak untuk yang bertanya jawab, nanti setelah semua narasumber memberikan materinya, jadi nanti dikasih waktu untuk peserta untuk monggo Bapak Ma'ruf, silakan. Terima kasih pada Bu Halimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu pada malam hari ini. Kita pada malam hari ini belajar bersama Bapak Ibu dengan tajuk atau tema yaitu pendekar jurus 3 dan 4. Ya, pendekar itu adalah sebuah akronim ya, atau singkatan ya, bukan pendek mekar, tetapi penggerak merdeka belajar. Nah, ini adalah sebuah program dari BPGP Jawa Timur. Kami alhamdulillah mendapat kesempatan untuk mendapat pelatihan di sana selama kurang lebih 4 hari. Nah, di sini kami bertugas atau berkewajiban ya mendiseminasikan apa yang sudah kami dapatkan selama 4 hari di sana. Seperti itu. Untuk saya ketika di sana mendapatkan pelatihan yaitu jurus 3 tentang pengembangan media pembelajaran berbasis audio dan video. Nah, di sini harapannya kita belajar bersama. Insya Allah Bapak Ibu juga punya pengalaman lebih, bisa nanti juga sharing di sini. Oke Bapak Ibu, saya share screen untuk materinya. Mohon izin. Apakah sudah muncul Bu Halimah? Ya. Sudah Pak, baru berjalan. Oke. Bapak Ibu, di sini kami akan menyampaikan tentang pengembangan media pembelajaran berbasis audio dan video. Apakah Bapak Ibu di sini sudah pernah membuat media pembelajaran berbasis audio dan video? Silakan Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom chat apakah sudah pernah ataukah belum, seperti itu, dalam merancang media pembelajaran berbasis audio dan video. Nah, insya Allah Bapak Ibu saya rasa sebagian besar pernah mungkin ya, karena selama pandemi kemarin khususnya itu kita mungkin banyak, nah ini banyak sudah alhamdulillah banyak sudah nih. Monggo Bu Iliun, ada yang sudah, monggo ada yang belum. Nah, di sini insya Allah kita akan belajar bersama-sama nih. Oke, kira-kira Bapak Ibu yang sudah membuat media pembelajaran berbasis audio dan video, kira-kira apa sih yang dibutuhkan sebelum membuat media pembelajaran? Kira-kira apa saja? Monggo dituliskan di kolom chat. Kira-kira apa saja yang dibutuhkan sebelum membuat media berbasis audio dan video? Topik, monggo apalagi topik yang kita butuhkan ya. Yang pertama, apalagi materi, ada lagi kira-kira apa? Sarana ya.
segala hal ya, rancangan konten. Nah, betul sekali, bagus, perangkat. Ya. Ya. Yang dijelaskan atau yang dijawab oleh Bapak Ibu sangat luar biasa sekali. Apa sih yang perlu kita rancang ya, atau yang kita persiapkan untuk membuat video pembelajaran? Ternyata membuat video pembelajaran ya itu cukup kompleks ya, yang saya dapatkan di dalam pelatihan selama 4 hari itu. Sebelum kita masuk pada apa sih yang diperlukan, nah kita perlu memahami dulu apa sih itu yang dimaksud dengan media pembelajaran. Saya masuk ke tampilan berikutnya. Apakah sudah muncul, Bu Halimah? Sudah Bapak, sudah tentang media ya. Ya. Nah, apa itu yang dimaksud dengan media pembelajaran? Nah, ini adalah salah satu hal yang menjadi hal yang penting yang diperlukan oleh Bapak Ibu guru. Terkadang siswa itu tidak cukup hanya dijelaskan atau sesuatu yang abstrak saja yang dibayangkan oleh siswa, tapi butuh yang namanya sarana ya, untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima, untuk merangsang pikiran, perasaan, dan perhatian maupun minat siswa. Nah, maka siswa itu terkadang butuh contoh ya, yang real ya, tidak hanya sekedar menjelaskan. Nah, disinilah peran media sebagai sarana untuk menyalurkan pesan kita. Ini sangat penting sekali media ya. Nah, apa sih kegunaan media? Nah, ini beberapa, salah satunya adalah memperjelas pesan kita agar tidak terlalu verbalis atau sekedar ucapan, maka butuh medianya ya. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera. Nah, ini kita contohkan saja di masa pandemi COVID kemarin, kita nggak bisa berinteraksi dengan siswa secara langsung, maka biasanya kita butuh media. Nah, saya sebagian besar waktu yang saya gunakan di rumah ketika mengajar ya, media itulah yang membantu saya untuk menjelaskan kepada siswa itu bagaimana sih yang saya jelaskan ya. Jadi dibutuhkan media tadi. Nah, ini beberapa kegunaannya sangat cukup banyak. Saya kira Bapak Ibu sudah memahami hal ini. Lanjut ke slide 4, sudah muncul nggih. Nah, Pak, mungkin diperbesar sedikit, Pak. Diperbesar sedikit. Iya, Pak. Ya, terima. Oke, sampun. Bisa. Nah, berikutnya kita mengetahui banyak ya tentang media pembelajaran itu, macam-macamnya atau jenis-jenisnya. Nah, klasifikasi yang ada di dalam slide ini beberapa, yaitu ada media grafis, ada media audiovisual. Nah, kita akan membahas yang ini, media audiovisual. Kemudian ada hipermedia, media audio, dan media visual. Nah, ini beberapa klasifikasi media pembelajaran yang berdasarkan sifat atau fisiknya. Nah, berikutnya bagaimana sih mengidentifikasi media pembelajaran yang baik ya. Yang pertama, kita harus sesuai dengan tujuan. Nah, tujuan ini apa yang ingin kita sampaikan dari pesan dari media yang akan kita buat. Nah, misal kalau saya adalah pengajar sejarah seperti itu, saya guru sejarah, nah maka tujuan pembelajarannya apa yang kemudian yang saya buatkan media ini tadi. Nah, ini harus sesuai. Kemudian yang kedua, media yang kita pilih, kriteria pemilihan medianya harus sifatnya praktis, luas, dan bertahan. Nah, salah satu contohnya yang praktis, luas, dan bertahan itu adalah media berbasis audio video. Kan bertahan ya. Kalau kita misalnya punya video, bisa kita upload ke YouTube. Nah, bahkan ini bisa kita gunakan untuk, walaupun kita buat satu kali, bisa kita gunakan berkali-kali, ditonton oleh banyak orang seperti itu, atau banyak siswa. Yang ketiga, mampu dan terampil menggunakan. Nah, ketika kita menggunakan media, kita juga harus mampu dan terampil dalam menggunakannya. Yang keempat, berdasarkan pengelompokan sasaran. Kita harus mampu memahami sasaran kita. Siapa sih sasaran kita? Anak SDK, anak SMAK, seperti itu. Nah, ini sangat penting.
sehingga tidak salah sasaran ketika kita membuat media pembelajarannya. Dan terakhir, mutu teknis. Nah, mutu teknis itu ya tampilan medianya seperti itu. Oke Bapak Ibu, berikutnya, nah ini kita masuk ke slide 6. Nah, ternyata di dalam membuat media pembelajaran itu kita butuh sebuah model. Ya, ada beberapa model dalam media pembelajaran. Ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama apa? Nah, ini berdasarkan ADI Models, yaitu salah satu model dalam membuat media pembelajaran. Yang pertama kita harus membuat analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan itu seperti apa? Ya, analisis kebutuhan ini diawali dari proses pedagogik siswa itu nanti seperti apa, kemudian kognitif siswa seperti apa yang ingin kita capai, seperti itu. Nah, ini analisis kebutuhan. Kita harus memahami kondisi siswa. Yang kedua, baru kita merancang desainnya, rancangan media, materi, pemanfaatan, hingga rancangan evaluasi. Nah, jadi tidak serta-merta ya, alias atau ujuk-ujuk istilahnya seperti itu. Kita buat media, kita langsung buka Canva misalnya, langsung kita buat materi dan sebagainya, tanpa diawali dengan hal ini. Nah, seringkali seperti itu kita. Saya juga pertama kali ketika mendapatkan ilmu ini, oh iya ya, ternyata membuat media pembelajaran itu tidak istilahnya tiba-tiba langsung buat seperti itu. Ternyata butuh analisis kebutuhan dulu, kita desain dulu rancangan medianya, materi, terus baru kita kembangkan. Nah, kita kembangkan di mana pengembangannya, yaitu GBIM. Ada GBIM. Apa itu GBIM? Garis besar isi media. Jadi kita mulai juga dan perlu merancang garis besar isi media. Kemudian baru naskah. Nah, naskah ini mirip dengan skenario. Nah, kalau kita lihat sebuah film kan juga ada skenario ya. Nah, media pembelajaran berbasis video pun sama, perlu ada naskah. Apa sih yang nanti dimunculkan gambarnya, apa sih yang nanti disampaikan dalam audionya, dan seterusnya. Kemudian implementasi dan evaluasi. Berikutnya Bapak Ibu, nah ini tahapannya tadi ya, yang saya katakan, analisis kebutuhan di awal harus kita lakukan, baru menyusun rancangan, penyusunan GBIM, penulisan naskah, dan baru produksi media pembelajarannya. Nah, di dalam penyusunan rancangan, penyusunan GBIM, penulisan naskah, ini kita juga bisa melakukan evaluasi formatif. Maksudnya apa evaluasi formatif? Yaitu kita melakukan penilaian kira-kira selama tahapan pembuatan media ini, apakah sudah bagus kualitasnya, seperti itu. Ya, mirip-mirip kayak pembelajaran, ada evaluasi formatifnya juga. Nah, setelah dibuat medianya, diuji coba dulu. Apakah hasilnya baik atau tidak. Nah, biasanya kan kalau kita buat media, pokoknya sudah jadi ya langsung kita berikan ke siswa, seperti itu. Nah, biasanya seperti itu. Memang kalau dengan tahapan seperti ini, ya mirip-mirip kayak apa ya, kita membuat semacam tesis, disertasi, skripsi, seperti itu Bu, Bapak Ibu. Ada yang namanya rancangan modelnya. Oke, itu ya Bapak Ibu. Terakhir setelah oke, baru dimanfaatkan, diberikan kepada siswa. Baru ada evaluasi sumatif atau secara keseluruhan. Nah, lanjut. Nah, apa sih GBIM? Tadi sempat saya singgung di tahapan dalam pembuatan video pembelajaran. Nah, GBIM yaitu tahapan lanjutan perancangan media pembelajaran berisi pemetaan materi dan tujuan pembelajaran. Nah, ini tadi ada yang tadi menyinggung ya di kolom chat, yaitu terkait apa? Pemetaan materi dan tujuan pembelajaran. Fungsinya untuk apa sih GBIM ini? Ya, untuk pedoman penulisan naskah, ide pokok dari media pembelajaran yang akan kita buat, seperti itu. Nah, ini contoh formatnya. Kami diajarkan saat pelatihan tersebut di BPGP. Nah, cara-cara seperti ini. Di kolomnya ada capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, mungkin ada pokok-pokok materi dan daftar pustaka. Nah, di sini kita juga perlu pengkaji materi. Jadi walaupun kita seorang guru ya, memang sudah ahlinya materi seperti itu, tapi paling tidak kita cari guru lain yang nanti mengecek materi kita
itu apakah sudah benar apa enggak ketika nanti disajikan seperti itu. Kemudian ada pengkaji media. Nah, pengkaji media ini apakah yang nanti melihat media kita ini sudah sudah valid apa tidak seperti itu, sudah baik atau tidak. Ketika mungkin dilihat oleh siswa, dimanfaatkan oleh siswa, apakah pesannya nyampe atau enggak. Nah, itu kita juga butuh pengkaji media. Mungkin Bapak Ibu bisa mengambil pengkaji media kalau misalnya itu dari teman-teman guru sendiri, bisa boleh juga dari guru TIK atau orang-orang IT yang memahami tentang pembuatan video. Nah, berikutnya naskah atau skenario. Nah, apa sih naskah atau skenario? Naskah atau skenario itu adalah rangkaian gambaran tertulis keseluruhan alur cerita yang dituangkan ke dalam gambar dan suara audiovisual. Nah, biasanya Bapak Ibu kalau buat video kan kira-kira apa sih yang mau ditampilkan seperti itu ya. Misal kalau ada saya pengajar sejarah di situ nih, saya ingin menjelaskan tentang peninggalan sejarah di Kabupaten Pasuruan. Nah, maka videonya yang nampak nanti apa di situ? Ya, di scene pertama munculnya misalnya Candi Jawi seperti itu. Nah, audionya apa nanti di situ ketika ada gambar Candi Jawi? Misalnya audionya adalah penjelasan tentang Candi Jawi. Candi Jawi adalah bla 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 peninggalan dari Kerajaan Singosari. Nah, durasinya berapa menit setiap scene tadi atau scan ya, atau scene dari setiap tampilan tadi. Nah, itu mendetail Bapak Ibu ya. Nah, memang kalau kita bahas malam aja mungkin nggak cukup. Nah, waktu 4 hari ini saya singkat menjadi 30 menit saja seperti itu. Ya, mungkin nanti kita ada di pertemuan-pertemuan yang lain bisa lebih mendalam. Oke. Berikutnya Bapak Ibu, kita masuk pada teknik pengambilan gambar atau video. Nah, yang menarikkan pada kami ya, salah satunya yaitu pengambilan gambar atau video pembelajaran dengan teknik talking head. Jadi kita atau seorang guru kadang bisa menjadi presenter dalam sebuah tampilan video atau media pembelajaran tadi. Jadi ada wajah gurunya atau presenternya yang kemudian disuting menjelaskan tentang materi yang disampaikan seperti itu. Nah, maka perlu ada teknik pengambilan gambar atau videonya. Oke, kita contohkan yang pertama. Sebelum itu kita perlu mengenal istilah-istilahnya dulu ya, yaitu ada shooting ya. Apa sih shooting itu? Shooting itu adalah merubah naskah ke bentuk gambar dan atau suara. Nah, ini disebut shooting Bapak Ibu ya. Kalau shoot itu apa? Shoot itu adalah ketika kita mulai merekam. Nah, ada tombol merah itu di HP, betul ya, itu namanya mulai shoot ya. Hasil rekaman setiap itu ada dua jenisnya, indoor atau outdoor. Nah, kalau indoor ini dalam ruangan, sedangkan outdoor di luar ruangan. Nah, berikutnya ada beberapa teknik pengambilan gambar ya, yaitu terkait ukuran gambarnya seperti apa, sudut ketinggiannya atau gerakan kamera, moving kameranya. Yang pertama kita akan mempelajari tentang ukuran gambar ya. Nah, ini Bapak Ibu ada ukuran gambar. Nah, kita lihat ya, ini ada gambar orang, seluruh tubuhnya nampak tapi dari jauh. Nah, ini namanya shooting atau shoot yang dikenal dengan extreme long shot. Extreme long shot. Nah, itu yang nomor 1 ya. Kalau nomor 2 agak sedikit mendekat dengan seluruh tubuhnya terekam, yaitu namanya long shot ya. Yang ketiga, nah ini yang ketiga yaitu dikenal dengan medium long shot istilahnya. Jadi seluruh badan nampak hingga sampai lutut ya, itu namanya medium long shot. Kemudian berikutnya yang keempat, kelima, keenam ini namanya medium shot ya, medium shot. Jadi tengah-tengah ya. Jadi seluruh tubuh ya, seluruh tubuhnya itu nampak semua. Bagian nampak bagian. Nah, ini kita lihat
nomor 4 ini dikenal dengan istilah medium shot. Nah, yang kelima medium close up. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ya istilah close up. Foto close up. Apa itu foto close up? Ya setengah badan, yaitu kayak 3x4 itu adalah foto close up. Berikutnya yang keenam yaitu close up. Jadi wajahnya dan dada ke atas itu terlihat jelas, itu close up. Nah, nomor 7 yaitu extreme close up. Jadi wajahnya itu nampak secara keseluruhan, mata, hidung, dan mulut. Nah, yang ke-8 ini very extreme close up, kelihatan matanya saja ya, kayak ninja itu ya. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya Bapak Ibu, kita masuk pada sudut atau tinggi kamera. Kira-kira Bapak Ibu ada yang pernah tahu bagaimana sudut tinggi kamera atau pengambilan gambar? Ada jenis-jenisnya. Sebelum saya jelaskan, mungkin Bapak Ibu ada yang memahami hal tersebut. Boleh di kolom chat. Kira-kira kalau mengambil gambar dari sudut tinggi gambar kameranya itu apa saja jenis-jenisnya? Ada yang tahukah Bapak Ibu semuanya? Boleh ditulis kolom chat. Ya. Oke. Kalau gitu saya lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Ya mungkin ini istilah baru ya. Saya juga pun pertama kali belajar ini ya. Wah, ini menarik seperti itu. Bagi saya yang paling menarik di sini. Bagaimana cara untuk untuk mengambil gambar, itu yang belum pernah saya pelajari sama sekali. Nah, ada 3 cara untuk mengambil sudut atau tinggi kamera ya. Yang pertama high angle shot ya. Jadi kita ngambil shot dari atas ya. Kemudian eye level. Eye level ini sesuai dengan sejajar dengan mata kalau kita ngambil videonya. Nah, kalau low angle, jadi kita sudut pandangnya dari bawah ke atas untuk syutingnya. Nah, itu termasuk jenis-jenis pengambilan gambar ya. Nah, ini contoh long shot Bapak Ibu ya. Jadi ada seorang anak yang seluruh badannya terlihat, kita syuting ya, kita shoot ya. Nah, ini namanya long shot. Nah, berikutnya ini ada medium long shot. Medium shot yaitu pengambilan gambar dari jarak menengah, objek unsur gambarnya terlihat berkurang namun ukurannya mulai besar. Nah, mulai dari arah pusat sampai ke arah kepala. Kemudian close up. Nah, ini close up pengambilan dari jarak dekat, gambar terlihat sedikit namun ukurannya besar. Ya, biasanya dari dada sampai kepala close up itu ya, kayak ukuran 3x4 kalau Bapak Ibu foto ya. Kemudian very extreme close up VCU ya. Jadi hanya mata saja yang terlihat atau nampak. Nah, ini berikutnya extreme close up. Nah, ini sangat detail sekali ya. Yang di shoot adalah misalnya kulit itu sampai terlihat keriput-keriputnya gitu ya, atau garis-garisnya. Jarum terlihat ujungnya. Nah, ini contoh extreme close up ya. Nah, terakhir ada big close up VCU atau headshot. Jadi kepala yang di shoot seperti itu. Nah, ini contoh-contoh dari bagaimana pengambilan gambar berdasarkan teknik-tekniknya seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, saya kira seperti itu Bapak Ibu, sedikit tentang mungkin apa yang bisa saya sampaikan. Karena dari banyaknya materi selama 4 hari harus disingkat dalam waktu 30 menitan seperti itu. Ya, mungkin ada beberapa hal yang belum bisa saya jelaskan secara detail. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Halimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di unmute Bu Halimah. Masih di mute. Mohon maaf Bapak, iya.
Terima kasih Bapak Ahmad Fajar Ma'ruf yang telah memberikan paparan materi tentang merancang media audio video, yang mana baru saya ketahui Bapak ternyata pengambilan gambar itu harus ada beberapa tingkatan Pak ya. Ada shooting, ukuran gambar, kemudian sudut tinggi. Selama ini saya kalau mengambil itu saya karpe saya sendiri. Jadi kalau di sini tadi nyata ada aturannya. Baik, terima kasih. Selanjutnya pemateri yang kedua yaitu Ibu Fadilatin, SPD, Guru Penggerak Angkatan 4. Beliau adalah berbagi praktek baik narasumber di tingkat kecamatan dan kabupaten sudah tidak diragukan lagi. Bapak Ibu Fadilatin adalah orang yang sering memberikan praktek baiknya untuk teman sejawatnya. Baik, untuk Ibu Fadilatin, monggo waktu kami persilahkan untuk memaparkan materinya pada malam hari ini. Monggo, silakan. Terima kasih Bunda Halimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Rafiq Ali Muhsin selaku Ketua Forum Komunikasi Komunitas Guru Penggerak Jawa Timur. Yang kami hormati rekan saya Bapak Ahmad Fajar Ma'rufin, narasumber dari SMA N1 Purwosari selaku Guru Penggerak Angkatan 4 Kabupaten Pasuruan, dan Ibu Eli Farida, SPTM SI selaku host sekaligus Ketua Koordinator Guru Penggerak Kabupaten Pasuruan dari SMKN 1 Tutur, dan tentu tak lupa kepada Bunda Halimah selaku moderator pada webinar kali ini, dan rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu yang berkenan hadir dalam forum webinar ini. Syukur alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk belajar bersama dan berbagi. Ini hanya kita sharing Bapak Ibu ya. Kali ini mohon izin untuk share materi ya, sebentar. Bagaimana, sudah muncul Bapak Ibu? Proses Bunda, masih proses berjalan. Sudah muncul. Jelas? Sudah muncul. Oke, terima kasih. Oke, Bapak Ibu semuanya, santai saja, mohon diposisikan duduk yang paling nyaman sambil ngopi, sambil ngeteh, santai saja. Izin berbagi materi, kita belajar bersama tentang apa itu Big Book. Saya yakin di antara Bapak Ibu semuanya sudah pernah mendengar, bahkan pernah membuat dan pernah mempraktekkan juga tentang Big Book sebagai media pembelajaran. Sebelum saya lanjut ke slide berikutnya, mohon izin untuk bertanya kepada Bapak Ibu semuanya, bisa dijawab di kolom chat atau bisa langsung, monggo. Apa yang Bapak Ibu ketahui atau paling nggak ciri-ciri dari Big Book, mungkin ada yang tahu, dan untuk siapa, untuk fase apa, siapa saja media pembelajaran Big Book itu bisa dipakai atau digunakan. Oke, saya beri waktu 3-5 menit untuk Bapak Ibu menjawab. Apa itu Big Book yang Bapak Ibu ketahui, atau untuk kalangan kelas berapa Big Book bisa digunakan? Boleh langsung menjawab atau lewat kolom chat, monggo Bapak Ibu. Oke, yang lain? Ada yang jawab dari Pak Fajar Ma'rufin dari siswa SD. Dari Bu Ita Wahyuning Tias Asi, buku yang berisi tulisan dan gambar menarik bagi anak usia PAUD dan fase A. Oke. Dari Bu Laila Tusarifa untuk siswa TK. Berikutnya dari Anik Nurul Hidayah untuk anak PAUD. Dari Bu Vera juga ada ini
Selesai namanya Bigbook adalah buku berukuran besar. Oke. Dan ini buat Ibu Nini Agustin untuk pas A. Terima kasih untuk semuanya, jawabannya semuanya mantap-mantap. Untuk penjelasan saya berikutnya, rata-rata untuk siswa PAUD dan SD ya. Oke. Terima kasih jawabannya Bapak Ibu. Oke, saya lanjut untuk share. Oke, sebelum lanjut apa itu Bigbook, perkenankan saya membuka slide berikutnya. Memang Bapak Ibu yang saya jelaskan di sini awalnya adalah untuk pembaca awal, artinya adalah untuk pengenalan seperti anak usia dini atau SD kelas rendah. Yang pertama Bigbook untuk pembaca awal, yaitu berisi kalimat tunggal atau jumlah katanya sedikit. Terdapat kata-kata yang diulang-ulang, satu kalimat per lembar. Nah, ini contoh adalah tubuhku. Akan diulang kembali pada lembar berikutnya. Aku dan tubuhku. Diulang kembali pada berikutnya, ini kepalaku, dan berikutnya. Ini adalah contoh pada pembaca kelas awal. Kalimatnya diulang-ulang, kalimatnya singkat, dan satu kalimat untuk per lembar. Tapi untuk kemampuan membaca yang berbeda akan ditampilkan berbeda pula. Yang pertama, Bigbook sederhana memang untuk pembaca awal. Yang kedua, kata lebih banyak, kalimat lebih panjang. Ini mungkin untuk kelas untuk level berikutnya. Dan kalimat lengkap dengan cerita lebih berkembang. Ini adalah untuk kemampuan yang bermacam-macam. Jadi penguatannya benar yang Bapak Ibu jawab tadi di kolom chat. Bigbook itu memiliki ukuran, gambar dan tulisan besar. Itu ciri umumnya adalah gambar, tulisannya besar, termasuk bukunya juga besar. Yang digunakan saat kegiatan pembelajaran membaca. Salah satu media paling pokok dalam mengajarkan membaca. Karena apa? Kenapa digunakan untuk media pembelajaran membaca? Alasannya memang satu, ukurannya besar. Yang kedua, gambarnya besar dan teks sederhana dengan tulisan besar. Nah, inilah yang menarik bagi pembaca pemula atau untuk tahap awal pengenalan membaca. Tapi seiring perkembangan waktu, ternyata Bigbook tidak hanya untuk pembaca awal Bapak Ibu. Kemarin kami bersama belajar di Pendekar 4 itu untuk jurus 4 dari semua jenjang. Mulai dari PAUD, anak usia dini, TK, SD, SMP, bahkan SMA. Ternyata Bigbook bisa diterapkan pada semua jenjang. Dan alhamdulillah masing-masing sudah memberikan aksi nyatanya dan bisa dibuktikan. Terus selanjutnya, kalau kita sudah sama-sama mengetahui apa itu Bigbook, terus bagaimana cara mengembangkan alur cerita Bigbook? Tentu sama seperti media pembelajaran yang lainnya, kita harus menentukan topik cerita pada Bigbook dengan cara kita pilih yang paling dekat dengan siswa. Tentu disesuaikan dengan usia siswa. Tujuannya apa? Agar lebih menarik. Selanjutnya, variasi topik dapat berupa fiksi maupun non-fiksi. Jadi Bigbook ini sangat luas sekali, bisa fiksi maupun non-fiksi. Tentunya dalam Bigbook harus memperhatikan budaya-budaya setempat, tidak memperkenalkan kekerasan, tidak mendiskreditkan sara, dan sifatnya inklusif dan sensitif gender. Artinya apa? Memasukkan tokoh anak perempuan dan laki-laki harus jelas. Kalau laki-laki memang gambarnya laki-laki jelas, dan perempuan memang benar-benar seorang perempuan yang jelas dengan ciri-cirinya. Misalnya perempuan pakai rok, pakai jepit, gitu. Sebaliknya laki-laki juga begitu. Selanjutnya mengembangkan topik cerita. Yang perlu diperhatikan adalah Bigbook itu tersusun terdiri atas 8-16 halaman. Ini tidak terlalu banyak dan tidak sedikit juga Bapak Ibu, 8-16 halaman saja. Halaman depan seperti biasa, seperti buku pada umumnya digunakan untuk judul.
halaman berikutnya dikosongkan, baru halaman pertama itu pada lembaran ketiga. Ini kalau disusun balik-balik. Bigbook kelas 1 dapat menggunakan satu kalimat untuk satu halaman. Untuk kelas 2 dan seterusnya, Bigbook dapat memuat beberapa kalimat. Ini contoh ya pengembangan topik Bigbook. Contoh tema di pasar. Bigbook ciri khususnya juga adalah bisa menjawab 5W1H. Ini contoh siap. Contohnya di pasar. Bercerita tentang apa? Tentang tersesat di pasar. Siapa yang tersesat? Nah, ada tokohnya. Mengapa sampai tersesat? Nah, apa yang terjadi kemudian? Semua terjawab dalam 5W1H dalam bentuk cerita. Yang tak kalah pentingnya adalah pemilihan huruf atau font, terutama untuk kelas awal. Nah, kelas rendah ya. A dikenalkan A sebagaimana A dikenalkan pada siswa kelas dasar. Kalau huruf kecilnya memang A yang bulat ya. Apa itu bentuk fontnya seperti itu. Jadi untuk penguatan keduanya, untuk pembelajaran membaca, Bigbook yang digunakan harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan membaca siswa. Jadi kita perlu mengasesmen murid kita dulu sampai di mana kemampuan siswa kita, sehingga Bigbook yang kita buat sesuai kebutuhan siswa. Yang kedua adalah membuat Bigbook tidak harus mahal. Memang tidak harus biaya banyak Bapak Ibu. Kenapa? Akan terjawab pada slide berikutnya. Awalnya memang Bigbook tidak harus tercetak dalam bentuk digital. Kita bisa pakai sederhana dalam bentuk gambar manual sendiri di buku, tulis sendiri juga bisa. Ya, tapi kami di tahap 4 kemarin di BPKP diminta belajar dengan aplikasi Canva. Tentunya sudah tidak asing lagi untuk aplikasi Canva. Yang harus diperhatikan adalah ukurannya. Ukuran untuk Bigbook adalah A3 atau yang biasanya dikenal dengan ukuran 29,7 kali 42 cm. Itu ya Bapak Ibu, itu yang perlu diperhatikan. Nah, bagaimana mendesain gambarnya? Ini adalah contoh yang kemarin saya buat di BPKP. Bapak Ibu bisa memanfaatkan semua fitur yang ada di Canva. Seperti ini ada fitur gambar, saya memakai ini, tapi saya mencoba memakai gambar ini karena tangan belum terbiasa, jadi balik loh, kok kayak hantu jadinya gitu, jadi menakutkan. Jadi, saya belum mahir pakai fitur ini. Selain memanfaatkan gambar itu, kita juga bisa memanfaatkan fitur aplikasi yang ada titik tiganya ini. Di sini akan muncul beberapa aplikasi untuk memunculkan berbagai karakter yang kita butuhkan, misalnya karakter, stick font, AI atau yang lainnya. Jadi yang ini saya mencoba pakai karakter Bapak Ibu, memunculkan gambar anak perempuan dan anak laki-laki itu saudara ini dalam aplikasi karakter namanya, sudah disediakan di Canva juga. Jadi setelah kita menyusun di Canva, kita bisa mencetak secara digital. Ya. Tidak harus secara dicetak dalam bentuk kertas, kita juga bisa mencetak dalam bentuk digital. Kita tetap bisa memanfaatkan beberapa fitur di Canva. Bagaimana cara Bigbook cetaknya? Setelah kita desain di Canva, kita bisa langsung mencetak Bigbook untuk kita gunakan dalam pembelajaran. Kita download dengan memperhatikan hal-hal tadi. Yang pertama, jangan lupa ukuran kertasnya dulu, pastikan sudah benar-benar A3. Terus cerita itu sudah benar-benar sesuai dengan kebutuhan siswa. Jumlah halaman perlu diperhatikan. Terus gambar yang kita sajikan, apakah sudah jelas, sudah sesuai ukuran, tampak jelas dengan gambar besar, dan tulisan juga harus singkat. Begitu juga susunan bentuknya, apa landscape atau portrait. Ini contoh yang saya buat. Bagaimana dengan
menggunakan Bigbook secara digital, berarti buku besar yang kita buat di Canva tadi bisa kita gunakan sebagai media pembelajaran digital juga, untuk kemudian kita bisa gunakan dimanapun dan kapanpun dalam kondisi siswa yang lebih besar, mungkin akan lebih praktis digunakan secara digital. Bagi apa saja yang bisa dipakai dalam mencetak secara digital, ini banyak sekali, mulai dari Zoom, Calibri, Canva, sampai yang terakhir Heyzin. Tadi kami yang diajarkan di sana di BPKT itu adalah bagaimana mencetak Bigbook dalam bentuk Living Book dan Heyzin. Nanti akan saya buka contohnya punya saya. Terus bagaimana pemanfaatan Bigbook dalam pembelajaran? Tentu yang paling penting adalah bagaimana kita menerapkannya dalam pembelajaran. Tidak hanya membuat medianya, tapi tidak digunakan akan menghasil. Bigbook merupakan optimalisasi literasi kelas awal. Literasi kelas awal itu ada 4: menyimak, berbicara, membaca atau memirsa, dan menulis. Juga sebagai ideal literasi Bapak Ibu, sebagai penguat literasi, sebagai membaca secara aktif. Maksudnya apa? Karena Bigbook ini sebuah media membaca secara visual dengan gambar yang besar, dengan tulisannya jelas, maka akan dapat mengoptimalkan peran siswa untuk ikut terlibat aktif dalam proses pembelajaran membaca tadi. Untuk penggunaan Bigbook ini ada kegiatan pramembaca. Ya, di dalam kegiatan pramembaca ini seperti biasa, guru tidak langsung membacakan, ada tahap-tahapannya. Yang pertama, guru memperlihatkan sampel depan dulu agar peserta bisa fokus dan menarik dengan gambar yang akan kita tampilkan, terus membacakan judul dan nama pengarangnya juga. Guru juga bertanya kepada anak tentang kemungkinan isi cerita yang ada di dalam Bigbook itu. Jadi di sini akan memunculkan kemampuan membaca tingkat tinggi karena ada memprediksi. Dan tahapan yang berikutnya adalah kegiatan membaca cerita secara utuh. Jadi keseluruhan kita bacakan, bisa mandiri oleh guru atau bisa dengan siswanya. Yang berikutnya adalah setelah kita bacakan dari halaman pertama dan terakhir, berikutnya adalah pengulangan membaca. Nah, dengan tahapan-tahapan itu, ya pertama kita membaca ulang halaman demi halaman dengan penuh semangat dan bergairah. Yang kedua, guru bisa menunjukkan kata-kata dan meminta anak untuk berkomentar. Dan selanjutnya, guru berhenti membaca atau kita jeda untuk memberikan kesempatan kepada anak menebak kata atau cerita selanjutnya. Oke, selanjutnya kegiatan setelah membaca, kita melakukan pengulangan. Guru bisa mendiskusikan kata kunci, ya, dan guru membaca ulang secara bersama-sama. Tahapan dalam menggunakan Bigbook dalam kegiatan tindak lanjut selanjutnya adalah guru bisa mengajak siswa untuk memperhatikan gambar pada gambar dan pola kata pada teks. Dan selanjutnya guru memberikan kesempatan kepada anak untuk membaca mandiri. Dalam pembuatan Bigbook, nanti materinya akan saya share, tidak seperti membuat video, audio yang Pak Fajar lakukan tadi. Kita tidak ujuk-ujuk membuat Bigbook di Canva, tapi kita membuat alur ceritanya dulu dalam sebuah lembaran. Mungkin bisa dikatakan skenario kalau video. Bisa seperti apa lembarannya nanti saya share seperti itu. Terus juga saya share penerapan Bigbook sebagai media pembelajaran. Di sini ada contoh orang lain karena saya sendiri belum mempraktekkan, karena kemarin terbentur anak sudah PAS dan pengerjaan rapot, besok lusa anak-anak sudah libur. Jadi saya memberikan contoh punya orang lain. Kenapa kita menggunakan Bigbook? Karena memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, siswa dapat mengumpulkan teks dengan cara pengucapannya. Adanya interaksi dan komunikasi siswa dan guru melalui membaca bersama tadi. Dan selanjutnya meningkatkan kemampuan siswa melalui menirukan objek dan benda yang ada dalam cerita. Jadi sangat interaktif sekali. Dan meningkatkan motivasi membaca dan konsentrasi saat membaca.
Dari bukunya saja sudah menarik karena ukurannya besar, full color. Ya. Ini adalah contoh dokumentasi punya saya, Big Book, termasuk yang cetak secara digital dalam bentuk hazin. Yang hiburan di pantai ini adalah tugas kelompok, dan yang judulnya Biba, Bobi dan Lebah yang Baik Hati ini adalah tugas individu saya yang sudah saya cetak juga secara digital dalam hazinnya. Itu Bapak Ibu, terima kasih. Saya juga punya contoh yang sudah saya cetak secara ya, saya cetak ini sudah saya cetak dalam bentuk ini seperti ini. Bapak Ibu, ada beberapa lembar dan ini juga dalam masih ada waktu Bu Halimah. Masih ada waktu Bu, masih Ada berapa menit lagi? bisa 5 menit. Oh iya, saya share contoh yang cetak digital ya. Nah, ini contoh yang ini adalah contoh yang saya cetak dengan resin. Tuh Bapak Ibu, jadi ini halaman judul. Kenapa ini tulisannya agak kecil? Karena saya membuat untuk fase D. Mungkin bisa cukup dengan tulisan dengan ukuran sini. Kalau yang tadi liburan di pantai itu untuk fase A, jadi tulisannya lebih besar. Tuh, sampai lembar terakhir. Kalimatnya singkat, full gambar. Itu yang sementara itu, terus ada juga sebenarnya contoh yang kelompok dalam bentuk landscape itu ada. Itu sementara dari saya. Ternyata Bapak Ibu, media Big Book ini tidak hanya memang awalnya untuk kelas PAUD, SD kelas bawah memang, tapi seiring perkembangan berikutnya ternyata Big Book ini bisa digunakan mulai tingkat dasar, sekolah SD sampai SMP, SMA. Kemarin rekan saya yang dari SMP itu, guru bahasa Inggris juga bisa membuatnya, termasuk guru matematika juga bisa membuat media dengan Big Book, dan juga tingkat SMA. Jadi semua tingkatan bisa memakai media Big Book, tentu disesuaikan tema dan topiknya termasuk karakternya. Dan satu lagi harus ada konsistensi karakter. Sulitnya di situ, kalau seperti saya juga masih belajar, konsistensi karakter itu sangat sulit untuk dicatat. Tapi insya Allah dengan niat belajar sungguh-sungguh insya Allah bisa gitu. Nih, dan alhamdulillah tanggal 22 saya bersama komunitas KP3I di lembaga kami tanggal 22 akan melakukan praktek langsung dengan membuat program satu guru satu Big Book. Itu target kami di lembaga kami untuk mengisi dan menggerakkan gerakan literasi di sekolah. Gitu. Terima kasih Bunda. Saya kembalikan lagi kepada Bu Halimah. Terima kasih Bu Fadilatin yang telah begitu stres dan banyak wawasan tentang bagaimana membuat Big Book, khususnya guru kita ini Bu, sangat antusias sekali untuk mengintegrasikan ilmu yang didapatkan dari webinar malam hari ini. Baik, setelah kedua narasumber sudah memaparkan materinya, kita buka in pertama. Silakan Bapak Ibu raise hand. Nah, ini ada Bu Suhartati raise hand. Monggo silakan Bu Suhartati, silakan untuk bertanya. Halo Bu Suhartati, apa ini kepencet ini? Monggo yang lainnya silakan yang mau bertanya kepada Bapak Fajar maupun kepada Ibu Fadlatin, monggo dipersilahkan untuk raise hand.
juga ada pertanyaan di kolom chat, Bunda. Oh iya, tadi saya lihat di kolom chat tadi ada siapa tadi? Bagaimana cara membuatnya itu? Dari sebentar ya Bu ya. Saya buka lagi. Oh ini, monggo. Dari Bu Ita Wahyuning Tias tadi ya Bu. Buku yang berisi tulisan dan gambar menarik. Oh bukan tadi. Tadi saya sempat lihat. Dari Budian Mayasari Bu untuk pertanyaannya. Mayasari. Bapak tolong Bapak kelewatan sempat tadi menggunakan media apa yang dipakai untuk membuat feedback ini Ibu Fadilatin. Mungkin ini ditujukan kepada Ibu Fadilatin. Monggo Bu. Oke, terima kasih jawabannya dari Ibu siapa? Dan Mayasari Mayasari. Tadi sudah saya sampaikan di slide yang diajarkan pada kami itu pakai kanva. Yang perlu diperhatikan sebelum nyusun memang ukurannya dulu disesuaikan dengan A3 dan bisa memanfaatkan semua fitur-fitur yang ada di kanva sangat lengkap dan memudahkan kita. Saya yakin kanva ini sangat familiar untuk kita buat dengan mudah untuk buku ini. Untuk tutorialnya mungkin nggak cukup waktu kalau sekarang juga di sini ya Bunda. Hanya saya sedang memberitahukan aplikasi yang bisa saya ada di kantor untuk sementara. Oke, bisa nanti Bunda di kolom chat ini nanti materi yang Bu Fadilatin tadi paparkan nanti bisa di-share di kolom chat ini, jadi Bapak Ibu peserta malam hari ini bisa nanti linknya bisa disimpan. Oh gitu, ya. Silakan Bapak Ibu, masih ada waktu, silakan yang mau raise hand, silakan bisa bertanya kepada suhunya itu Bapak Fajar maupun Bu Fadilatin yang mau ditanyakan. Saya Bu. Oh ya monggo, Ibu Eli Farida. Baik, terima kasih. Saya bertanya kepada Bu Fadilatin untuk Pitbook ini bagaimana pengaplikasiannya kalau kami tingkat SLTA, mungkin apakah bisa dimodifikasi dengan pelajaran atau Pitbook ini hanya bisa digunakan di sekolah dasar atau taman kanak-kanak. Begitu Bu pertanyaannya. Terima kasih. Bisa langsung saya jawab Bu Halimah. Monggo Bu Fadilatin. Terima kasih Bunda Eli. Awalnya memang di buku ini untuk kelas awal atau SD kelas rendah, tapi ternyata bisa diaplikasikan juga pada jenjang-jenjang lebih tinggi, termasuk SD kelas tinggi maupun SMP dan SMA pada semua mata pelajaran, dan bisa juga diintegrasikan dengan mapel bahasa Indonesia, jadi lebih fleksibel. Contohnya kemarin rekan saya yang dari Madura itu guru bahasa Inggris, ternyata bisa juga dibuat Pitbook dengan contohnya membuat daily activity itu dalam bentuk bahasa Inggris. Lalu bagaimana dengan yang guru matematika, juga ada kemarin guru SMA kalau nggak salah, malah jenjang SMA mata pelajarannya matematika, yang beliau sudah membuat Pitbook dengan karakter tentu disesuaikan dengan karakter anak-anak SMA, tidak seperti yang saya gambarkan dari anak-anak yang anak-anak usia SD yang seperti contoh punya saya tadi, karakternya pun disesuaikan dengan anak-anak SMA. Yang penting ada unsur 5W 1H tadi, tidak dikemas sedemikian rupa dalam bentuk cerita, boleh topik fiksi maupun non fiksi.
nanti contoh-contohnya mungkin bisa saya share di grup saja kalau ada waktu pun contoh masing-masing jenjang. Itu. Gimana Bu Eli? Sudah? Oke Bu, terima kasih. Teman-teman juga bertanya di kolom chat sepertinya Ya. Bu. Ya ini Bu Fadilatin, ada Bu Emi Astuti. Tadi disebutkan Big Box bisa diterapkan untuk semua jenjang kelas sampai SMA. Apakah setiap jenjang ada kriteria yang spesifik dalam pembuatannya Bunda? Monggo silakan dijawab. Untuk SMA apakah ada kriterianya? Ya, terima kasih Bunda Halimah, Bu Emi Astuti. Semua jenjang bisa Bu, semua mata pelajaran bisa. Yang penting memenuhi poin-poin penting dalam Bigbook. Misalnya satu, ukurannya dulu. Memang ukuran A3 nih. Ukuran A3 tulisan juga menjadi ciri khusus, tulisannya singkat, padat pada tiap halaman. Terus apalagi ya, ada unsur 5W1H tadi. Itu aja. Terus kesulitannya mungkin nanti kalau Bapak Ibu betul-betul mempraktekkan membuat media Bigbook adalah konsistensi karakter. Saya sendiri aja kemarin membuat itu sudah menemukan tokoh anak laki-laki dan perempuan gitu ya. Oke, berdiri. Ketika ada cerita di halaman berikutnya, saya anak tersebut naik kuda keliling pantai. Saya kesulitan gimana membuat anak dengan karakter yang awal tadi dengan naik kuda. Akhirnya saya akali, Ibu. Anak tersebut tetap dalam keadaan berdiri, tapi berdirinya saya tutupi dengan gambar yang lain seperti batu besar gitu. Jadi yang tampak nanti hanya apa itu anak yang seolah-olah betul-betul naik kuda. Apa bisa saya tampilkan mungkin nanti kalau ada waktu. Sementara itu Bu, ciri khususnya ukuran besar, hurufnya juga besar, gambarnya juga besar, kalimat singkat dan karakter dan cerita topik disesuaikan dengan masing-masing jenjang dan kebutuhan. Itu sudah. Mungkin itu Bu MST ya. Untuk jenjang SMA mungkin karakternya sesuaikan dengan jenjangnya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi Bunda Fadilatin dari Bu Mimi Wahyuni. Untuk menulis Big Box tidaklah mudah. Pertanyaan saya, bagaimana cara yang simpel, mudah dilakukan untuk bisa menulis Big Box dengan baik dan menarik? Ini Bu, apa ada trik biar menarik dalam pembuatan Big Box itu Bu? Apakah ada trik sendiri apa gimana Bu? Nah, monggo jelaskan. Memang betul, kita tidak ujuk-ujuk kita membuat desain gambar dan kalimat di Canva. Sebelum kita membuat di Canva, memang kita membuat pengembangan dalam bentuk pengembangan alur cerita gitu. Seperti Pak Fajar tadi kan sebelum membuat media audio video kan juga membuat alur ceritanya atau skenario-nya ya Pak Fajar. Sama Bigbook juga begitu. Tiap halaman kita setel dulu alurnya apa. Bahkan sebelum membuat cerita, kita tentukan dulu kita membuat tema apa, terus judulnya apa gitu, lalu setelah judul CT-nya apa, tujuannya apa, sampai terakhir per halaman. Seperti itu tahapannya. Insya Allah nanti akan saya share di PPT juga, saya sertakan itu lembarannya sebelum membuat di Canva. Begitu Bunda. Ini ada pertanyaan lagi nih. Aduh Pak Fajar, Pak Faruf, ini ada yang belum ada yang bertanya, mungkin kesulitan untuk bertanya atau gimana Pak ya? Saya sendiri belum bisa bertanya kepada Bapak ini. Iya. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Ohan Supriyatna. Untuk pembuatan Big Box, bagaimana menemukan gambar karakter yang dibutuhkan Bunda? Monggo. Kita ya terima kasih Bu, terima kasih pertanyaannya dari Bapak Ohan Supriyatna ya. Kita tetap bisa memanfaatkan fitur yang di Canva. Di situ sudah ada seperti saya yang awam membuat desain-desain itu ternyata pakai di Canva bisa terfasilitasi. Yang penting ada konsistensi dan karakter pun disesuaikan dengan usia anak, disesuaikan dengan fase tingkatannya anak. Itu Bunda.
Untuk yang Bu Halimah praktek mohon langsung, insya peserta Allah tanggal diingatkan 22 untuk kami mengisi akan daftar mengadakan hadir di kolom chat. di lembaga kami, kita praktek langsung, berharap nanti satu guru satu fikih. Mungkin yang berkenan hadir, yang dekat-dekat kita bisa sharing bersama, atau ada lain waktu kita bisa gabung membuat bersama-sama belajar. Allah. Terima kasih informasinya dari Bu Fadlatin. Mungkin dari Bapak Ibu yang kepingin membuat beatbox nanti ini, Bu Fadlatin melalui komunitasnya KP3I ya Bunda ya, nanti bisa bergabung melalui komunitasnya Bu Fadlatin. Ini masih ada lagi Bu, Pak Agung Surjanti. Ini beatbox hampir sama dengan komik, metode pembuatan di Canva. Kita pilih apa Bu untuk buat itu, dan ukuran apa, dokumen, kemudian dan ceritanya Bu, silakan dijawab oleh Bunda. Pembuatannya memang bisa seperti kita membuat komik, kita membuatnya di Canva sama-sama bisa. Tapi yang membedakan komik dengan book itu adalah ukuran bukunya. Ukuran bukunya A3, terus gambarnya besar, ceritanya bisa menjawab tadi 5W1H. Terus bedanya apa dengan komik? Ya ukurannya tadi. Tapi tidak monoton. Kalau komik kan ada apa itu? Balon-balon pembicara, balon-balon ucapannya tokoh gitu ya. Kalau di big book tidak seperti itu, dalam bentuk kalimat, dalam bentuk cerita gitu. Satu kalimat gitu. Memang bisa seperti itu, tapi tidak harus tidak monoton berupa balon-balon ucapan seperti itu. Sudah Bu Fadlatin, ini ada yang resen, ini Bapak Wendy Widianto. Silakan Bapak Wendy. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya kepada Pak Fajar ya, tentang audio video. Pak gini Pak, mohon untuk teknik pengambilan gambar Pak ya, itu yang paling bagus itu menggunakan teknik seperti apa? Apakah kalau saya pernah belajar itu kan, misalkan kita pegang tekniknya, misalkan kalau kita pegang HP ya, itu kan tidak boleh bergerak. Nah, supaya gambar itu tidak bergerak itu nanti seperti apa? Apakah kita butuh alat seperti gimbal, atau mungkin hanya bisa menggunakan tangan, atau seperti apa? Kemudian untuk pengambilan gambar itu yang paling baik itu apa, menggunakan landscape atau portrait Pak? Terus kemudian yang ketiganya agak banyak Pak ya, yang alur tadi ya, alurnya apakah bisa kita menggunakan alur star ya, yang seperti pernah kita pelajari, situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Terima kasih Pak Fajar. Monggo Pak Fajar. Terima kasih. Luar biasa pertanyaannya, cukup kompleks ya, terkait pengambilan video dan juga mungkin tentang bagaimana cara-cara yang baik seperti itu ya untuk pengambilan video. Oke, yang pertama Pak Wendy, yang saya tangkap dari apa yang ditanyakan Pak Wendy tadi, yang pertama kira-kira yang paling bagus itu dari tekniknya seperti apa ya. Tadi kan ada 3 teknik Pak ya dalam pengambilan video, ada long shot, medium shot, dan juga close up ya. Jadi ketiga-tiganya ini kalau bisa kita upayakan ada dalam setiap scene atau setiap alur atau setiap rekaman yang kita ambil seperti itu, sehingga tidak monoton. Misalnya kita long shot terus, atau mungkin dengan medium close up terus itu. Jadi coba kita kombinasikan ya setiap teknik pengambilan gambar seperti itu, agar penonton yang lihat atau anak yang melihat itu bisa tidak bosan dalam pengambilan yang menutup seperti itu. Misalnya selalu long shot seperti itu, dari jarak jauh terlihat semua. Nah, kalau bisa kita usahakan jangan sampai pakai zoom in atau zoom out ya, karena itu nanti mungkin akan mempengaruhi pengambilan gambar. Lebih baik kita potong aja
yaitu langsung dari long shot kemudian kita rekam lagi dengan medium shot seperti itu. Jadi biar lebih bagus ya pengambilan gambarnya, kita potong kemudian kita edit. Nah untuk pengeditan itu tergantung aplikasi yang Bapak Ibu yang biasanya gunakan. Ya kalau misalnya dalam pakai laptop itu ada CapCut, ada Filmora, ada Camtasia. Nah itu pakai laptop. Kalau misalnya menggunakan HP bisa juga CapCut, ada juga yang dari HP atau InShot atau juga yang lain ya, KineMaster dan seterusnya. Itu tergantung biasanya yang digunakan oleh Bapak Ibu. Yang kedua tadi terkait pengambilan gambar ya, potret atau landscape seperti itu. Nah, ini tergantung kebutuhan Pak Wendy. Ingin publikasikan di TikTok misalnya ya. Nah kalau TikTok itu baiknya ya potret seperti itu ya. Jadi HP-nya menghadap ke atas atau vertikal, sedangkan untuk kalau misalnya kita ingin upload di YouTube, nah itu baik landscape seperti itu ya. Kalau media pembelajaran umumnya biasanya sih landscape seperti itu, karena nanti kita upload di YouTube yang bisa digunakan berkali-kali dalam mungkin pembelajaran yang sama seperti itu, sehingga lebih enak untuk ditonton atau dilihat seperti itu. Kalau mungkin video pendek, nah itu mungkin lebih baik atau yang enak ya pakai yang potret ya. Nah kalau membuat sebuah media pembelajaran, kalau bisa tidak terlalu panjang ya, mungkin durasinya 3 sampai 5 menit maksimal. Kenapa? Siswa kalau menonton sebuah video yang terlalu panjang itu akan lama-lama kan kehilangan fokus gitu. Ya sama kalau kita misalnya ada materi gitu yang harus kita lihat, kalau kepanjangan itu kan kita akan lama-kelamaan bosan ya. Kalau bisa ya durasinya antara 3 sampai 5 menit saja. Oke, itu Pak Wendy. Yang berikutnya terkait apa tadi? Stabilizer ya. Jadi kalau kita dalam pengambilan gambar itu sebisa mungkin stabil ya. Jadi tidak gerak. Nah, mungkin biasanya perlu alat bantu seperti itu. Alat bantunya stabilizer. Atau juga ada HP yang memang sudah sudah lebih canggih gitu, kayak iPhone itu kan ada stabilizernya di dalam HP itu sendiri. Jadi kalaupun gerak itu masih bisa dikondisikan oleh HP tersebut seperti itu. Jadi butuh mungkin alat bantu seperti apa itu, kayak tongsis gitu ya. Tapi kalau tongsis mungkin untuk foto ya, mungkin tripod. Nah tripod itu sangat penting ya sebagai sarana untuk pengambilan video. Seperti itu Pak Wendy. Mungkin ada yang umpan baliknya yang kurang jelas atau dari penjelasannya yang kurang tepat. Oke, terima kasih Pak, luar biasa sekali. Jadi memang untuk teknik mengambil gambar tadi sangat mencerahkan, karena kadang memang untuk upload di berbagai media memang kita harus menyesuaikan gitu. Kalau betul seperti yang jenengan sampaikan tadi, kalau di YouTube itu kan yang baik memang terlihat semuanya, jadi menggunakan landscape. Terus untuk yang tadi Pak, untuk alur skrip tadi, apakah boleh kita menggunakan alur star gitu Pak? Situasi, tantangan, aksi dan refleksi. Oke, terima kasih Pak Wendy. Untuk alur, kan di sini tadi saya menjelaskan ada GBIM, garis besar isi media. Kalau garis besar isi media itu kan berkaitan dengan mulai dari capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran dan seterusnya. Sedangkan kemudian naskah, kalau naskah isinya adalah audio, kemudian videonya seperti apa. Nah kalau star mungkin saya masih belum memahami nanti ditaruh di bagian mananya seperti itu. Ya boleh juga sih. Kalau star kan mungkin isinya itu terkait dengan alur pembelajarannya ya. Kalau kalau saya lihat itu kalau start di alur pembelajarannya. Nah sedangkan kalau dalam media ini yaitu alur isi medianya seperti itu.
Jadi mungkin kalau start berbeda lagi Pak, menurut saya kalau misalnya dimasukkan dalam pengambilan video ini seperti itu Pak menurut saya. Jadi mungkin akan berbeda kalau start itu terkait bagaimana menjalankan pembelajarannya. Nah kalau pengambilan video ini bagaimana isi media pembelajarannya yang kemudian kita tetap jadi sebuah video. Terima kasih Pak Wendy. Gimana Pak Wendy, sudah jelas? Oke, sudah cukup jelas Bu. Terima kasih Pak Fajar. Ini tadi Pak Fajar tentang setar itu Pak, memang kalau kita di NSBB kan kita sudah untuk pengambilan video itu kan harus ada situasi, kemudian tujuan, kemudian aksi dan efek itu memang kita cantumkan mulai dari awal hingga akhir. Di sini Pak Fajar ini tentang isi dari video merancang tadi Pak. Jadi walaupun tidak menggunakan alur setar mungkin fan saja ya Pak Fajar ya. Karena kalau kita Pak Fendi yang sudah mengikuti NSBB, kita ketika pembuatan video kita menggunakan alur setar, itu yang sebaiknya memang. Mungkin ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin sebelum kita tutup kita foto bersama. Kemudian mungkin ada sedikit sepatah kata yang akan disampaikan oleh Bapak Ma'rufin statement webinar pada malam ini. Ibu Fadlatin juga memberikan statement malam hari ini. Mungkin sedikit kata-kata dari Pak Ahmad Fajar, monggo Pak, sebelum kita tutup dan foto bersama. Ya, terima kasih Bu Halimah atas kesempatannya. Alhamdulillah kita bisa belajar bersama di malam hari ini, yaitu setiap Rabu rutin ya, Rabu berbagi yang diadakan oleh komunitas guru penggerak. Nah, sedikit tentang apa yang menjadi materi saya, yaitu tentang pengembangan media berbasis video. Jadi media adalah sebuah hal yang sangat penting untuk membantu guru dalam menyampaikan pembelajaran. Nah, kita perlu terus mengembangkan diri, salah satunya untuk membuat media berbasis audio video. Nah, tidak harus sekali, tapi harus berkali-kali untuk mengembangkan skill ini. Saya pun masih belajar, ya semoga kita terus bersama-sama semangat untuk mengembangkan diri untuk pendidikan dalam negeri. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan luar biasa dari Pak Ahmad Fajar, bahwasanya kita belajar tidak hanya satu kali ya Pak, ya, akan tapi untuk bisa lebih bagus harus berulang-ulang kali, untuk lebih profesional lagi. Untuk Bu Fadlatin mungkin ada sedikit sepatah kata yang disampaikan setelah memberikan materi pada malam hari ini. Ya, terima kasih Bunda. Saya dan kita semua tidak akan pernah takut untuk gagal, karena dari kegagalan itu kita jadi tahu apa salah kita dan untuk mencari kebenaran berikutnya. Termasuk saya membuat tiktok ini karena hal baru yang baru saya kenal. Saya tidak langsung benar juga, ada salahnya dan harus revisi 2 kali, dan alhamdulillah memang harus praktek langsung untuk tiktok ini, tidak sekedar teori, akan menjadi benar-benar karya yang bermanfaat untuk peserta didik kita. Tetap semangat, tetap berkarya tanpa mengeluh dengan apapun. Terima kasih motivasinya, terima kasih kolaborasinya untuk semua tim dan Bapak Ibu yang hadir semuanya. Terima kasih. Terima kasih statement dari Bu Fadlatin yang memotivasi kita bahwa kita tidak harus gagal ya Bu. Gagal pertama adalah motivasi kita untuk memperbaiki yang lebih baik lagi. Mungkin dari awal hingga akhir saya selaku pemandu acara pada malam hari ini, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami selaku moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto bersama. Baik, terima kasih Bu Halimatus, juga Pak Ahmad Fajar dan juga Bu Fadlatin. Bapak Ibu, untuk mengakhiri sesi malam hari ini, mari kita open cam dulu, kita foto bersama untuk dokumentasi kita. Silahkan petugas untuk pengambil foto. Dan juga kami mengingatkan Bapak Ibu untuk mengisi absensi yang ada di link chat, mungkin nanti juga bisa kita bagi di grup masing-masing, sehingga untuk dokumen kami
tim Rabu Berbagi dan juga untuk teman-teman desiminasi dari tim pendekan. Baik, kami hitung untuk foto bersama ya Bu. Ada yang tanya apakah ada sertifikat Bunda ini, Bunda yang mengikuti acara wajib? Iya, kami akan komunikasikan dengan dinas karena untuk sertifikat yang ditandatangan oleh dinas itu mungkin lebih bermanfaat bagi Bapak dan Ibu, dan kami juga akan mengamati dari guru penggerak yang di kabupaten kota lain, biasanya yang sudah mengikuti beberapa seri kegiatan itu bisa kita berikan sertifikat. Begitu Bu Halimah. Terima kasih Bunda. Sama-sama Bapak Ibu, silakan kami hitung untuk foto yang pertama di layar pertama. 1, 2, 3. Kayaknya Bu. Ya, gayanya boleh berubah. Kita hitung lagi. 1, 2, 3. Oke, layar kedua. 1, 2, 3. Oke, sudah dapat Pak Fajar ya? Yang ambil gambar. Terima kasih Pak Fajar, Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua tim Rabu Berbagi, Pak Wendy, dan semua rekan-rekan yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Bapak Ibu yang hadir dari CGP Angkatan 9 tadi hadir, dari tim GP Angkatan 7, CGP Angkatan 8, dan juga guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Pasuruan. Semoga kompak selalu. Sampai ketemu Rabu depan dengan narasumber yang luar biasa. Dan jangan lupa Bapak Ibu juga berkesempatan untuk mengisi Rabu Berbagi ini. Silahkan mengisi link yang ada dibagikan oleh tim. Bapak Ibu bisa membagikan praktek baik Bapak Ibu semua, dan kita bisa belajar bersama. Semangat Bapak Ibu, salam sehat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo wabarakatuh. Terima kasih Bunda Eni. Terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat beristirahat Bu Eni, Pak Fajar, Bu Terima kasih Terima kasih Pak Fajar, Bu Fajar. Terima kasih juga untuk rekan-rekan saya di lembaga, dukungan yang luar biasa dari sekolah-sekolah saya. Nonton dari awal sampai akhir loh. Terima kasih Bu Kepala Sekolah dari Bu Fadilatin. Iya. Nonton dari awal sampai akhir, support luar biasa. Iya, terima kasih Bu. Mungkin ada yang mau ikut sesi praktek langsung secara luring di